Pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi seputar perburuan polisi terhadap pelaku pembunuhan wanita yang ditemukan terkubur di Jalan Tol Jatikarya, Kota Bekasi. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama dari informasi laka lantas, 2 truk terlibat kecelakaan di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. Akibatnya 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka. Truk ini rusak parah usai terlibat kecelakaan di ruas tol Purbalenyi kilometer 88 Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. Truk ini menabrak truk lain yang ada di depannya, diduga lantaran pengemudinya mengantuk. Seorang kernet truk yang tengah menggantikan sopir memegang kemudi meninggal dunia. Sementara sang sopir mengalami luka-luka. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Soalnya dari Palimanan sampai ke Pasar Bandung itu saya nyetir, terus habis bongkar, terus ganti dia gitu loh. Ceritanya gitu. Rencana dari mana ke mana? Rencananya habis bongkar dari Bandung mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta. Itu truk kosong berarti ya? Kosong, habis bongkar. Bongkar apa itu? Buah belimbing di Pasar Caringin. Kecelakaan kini ditangani petugas unit laka Satlantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan antara bus dan truk terjadi di Jalan Raya Jombang, Surabaya pagi tadi. Kerasnya benturan membuat supir bus terjepit di badan bus dan baru bisa dievakuasi sekitar 1 jam kemudian. Bus Mira ini ringsek setelah bertabrakan dengan truk tangki di Jalan Raya Desa Ngeplak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat benturan, sopir bus terjepit di badan bus. Upaya evakuasi sopir berlangsung dramatis. Setelah 1 jam, sopir bus akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Penumpangnya sedikit ya. Terus kata penumpangnya itu sopir dari sana itu udah telepon terus. Kayaknya mau ambil penumpang di Kertosono sini. Itu di telepon temannya itu. Jadi dia itu istilahnya gimana ya? Istilahnya itu mempercepat. Akibat kecelakaan, badan truk dan bus melintang menutup sebagian akses jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 5 anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara tertangkap saat tengah pesta narkoba. Kelimanya terjaring razia PPKM di sebuah tempat karaoke bersama dengan 7 wanita pemandu lagu. Inilah detik saat 5 anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara terjaring razia PPKM. 5 anggota DPRD beserta 4 rekan dan 7 wanita pemandu lagu diamankan di sebuah tempat karaoke di Jalan Saiko Pas Asahan. Dalam razia, polisi juga mengamankan narkotika jenis ekstasi. Polisi pun langsung melakukan tes urin. Hasilnya, 5 anggota DPRD tersebut positif mengkonsumsi narkoba. Oke, tes urin terhadap ke-5 anggota DPR ini apakah positif atau negatif, Bang? Positif. Kelimanya positif, Pak. Dari 17 positif semua itu, Pak? Tidak. Tidak ya? Berapa orang, Pak? Ada 2 orang tidak positif. Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mendatangi Mapolres Asahan membenarkan bahwa 5 orang yang terjaring razia merupakan anggota DPRD Labuhan Batu Utara. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Kami prihatin dan kami juga memberikan semangat pada anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang diduga seperti yang diberitakan oleh media. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. 2 dari 5 anggota DPRD yang terjaring razia merupakan pimpinan fraksi dan ketua partai. Di antaranya Ketua Fraksi Hanura dan Ketua DPC P3 Labuhan Batu Utara. Sementara 3 lainnya masing-masing merupakan anggota fraksi Partai Demokrat, PAN, dan Hanura. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat P3 memecat Ketua DPC Labuhan Batu Utara, Ali Borkat, yang terjaring razia dan dinyatakan positif narkoba. Diketahui positif narkoba dari hasil tes urin, tentu kami dari P3 sangat prihatin
Harusnya di era pandemi seperti ini, di era PPKM, selaku wakil rakyat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam hal ini tidak melanggar aturan, apalagi sampai melanggar ketentuan hukum dengan melakukan pesta narkoba, sebagaimana temuan dari kepolisian. Tentu sesuai dengan ADART partai, bahwa setiap kader yang tersangkut kasus narkoba langsung dinonaktifkan atau diberhentikan dari keanggotaan partai. Maka dengan demikian DPP P3 memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada Ketua DPC P3 Kabupaten Labuhan Batu Utara atau Labura, Sumatera Selatan. Pemirsa, erupsi Merapi menimbulkan hujan abu vulkanik di Magelang, Jawa Tengah. Warga berupaya untuk membersihkan abu vulkanik karena dikhawatirkan mengganggu pertanian. Lahan pertanian warga di Dusun Gowo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang diguyur hujan abu vulkanik Gunung Merapi. Dengan peralatan seadanya, warga membersihkan abu yang berasal dari gunung berapi ini dari tanaman mereka yang sudah siap panen. Abu vulkanik dikhawatirkan memicu pembusukan pada tanaman dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Untuk dampak kejadian awan panas guguran, ada 2 wilayah di Kabupaten Boyolali dan Magelang. Untuk Kecamatan Selo ada di Kampung Provolele, Stabelan. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Laporan dari BPPTKG Yogyakarta sejak pukul 00 hingga pukul 9 pagi tadi, terdapat lebih dari 5 kali semburan awan panas dan puluhan kali guguran lava pijar. Hingga saat ini Gunung Merapi masih berstatus level 3 siaga dan warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 3 km dari puncak Merapi. Dari Magelang dan Yogyakarta, Puji Hartono, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan seekor ular sanca di bangunan semi permanen yang kosong di Lamongan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan yang melakukan evakuasi sempat mendapat perlawanan dari ular sepanjang kurang lebih 5 meter ini. Ular sanca yang bertengger di atas bangunan warung semi permanen di Dusun Ploso Geneng, Desa Ploso, Lebak, Kecamatan Lamongan ini pertama kali diketahui oleh Darsono, seorang pencari rumput. Darsono lantas melaporkan ke perangkat desa dan kemudian diteruskan ke pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan. Penangkapan ular berlangsung dramatis. Saat kepala ular sudah diamankan dengan alat, badan ular tiba-tiba melilit petugas. Beruntung jumlah petugas cukup banyak, sehingga bisa melepaskan tubuh ular yang sempat melilit kaki salah satu petugas. Oh, masalah kendala alhamdulillah tidak ada, meskipun ularnya besar. Kami beregu ada 5 orang, jadi bisa ditangkap secara aman. Setelah berhasil ditangkap, kepala ular diikat dengan lakban dan kemudian ular dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan. Menurut petugas, dalam sebulan terakhir ada sekitar 10 laporan masyarakat terkait hewan yang membahayakan. Di antaranya adalah ular dan tawon Vespa. Setelah dievakuasi, ular rencananya akan diserahkan ke kebun binatang Maharani di Kecamatan Paciran. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega menyiram istri dan anaknya dengan air keras hingga terluka parah. iNews Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.